Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Di video kali ini saya akan membuat tutorial dari nol. Apakah itu tutorial dari nol? Adalah tutorial dasar dan tutorial pemula sekali saat mau menjahit sepatu. Karena sampai dengan video ya saya yang terakhir itu saya sudah melangkah jauh. Mungkin untuk kawan-kawan yang baru saja mulai atau menemukan channel saya pasti bingung karena teknik-teknik yang sudah saya gunakan adalah teknik-teknik yang susah. Makanya di sini saya akan memulai lagi dari teknik yang awal, yang sangat mudah. Dan contoh sepatu yang sangat mudah untuk dikerjakan adalah sepatu seperti ini ya. Ini bukan sepatu original, makanya sangat mudah. Dan untuk kita belajar, kita jangan pakai sepatu yang original dulu ya. Kita pakai sepatu-sepatu yang biasa, yang bukan original. Dan ini sangat mudah karena bahan dasarnya itu pilon ya. Jadi usahakan cari yang bahan-bahan pilon seperti ini, jangan bahan karet dan jangan bahan PVC atau bahan yang lainnya ya. Atau TPR itu jangan. Coba cari bahan pilon ya. Dan yang uppernya itu kanvas ataupun kain, jangan yang kulit ataupun yang model kulit lah pokoknya ya, jangan yang kulit, pokoknya cari yang kain atau yang kanvas. Itu sangat mudah untuk kita belajar ya. Jadi untuk kita belajar, kita harus media sepatunya juga kita harus yang mudah ya. Kalau kita masih belajar pakai sepatu yang susah, pasti pelajaran atau belajar kita akan tidak sempurna hasilnya nanti. Oke, tahap belajar itu apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus mengendorkan talinya yang pertama. Tidak usah dibongkar ya, hanya cukup dikendorkan saja seperti ini sudah cukup. Terus apalagi terus bagian insole ya, kalau bisa dilepas, kalau nggak bisa nggak usah dilepas ya. Ini bisa dilepas ya, insole dilepas. Terus apalagi yang harus kita kerjakan atau kita lakukan adalah kita harus menyiapkan bahan-bahannya ya. Kalau untuk bahan pilon tidak usah dikasih atau tidak usah diberi jalan benang, langsung dijahit saja. Dan yang bahan-bahan yang kita butuhkan, alat-alat yang kita butuhkan adalah jarum ya, yang pertama, terus gunting. Lem kita tidak butuh karena ini sepatu baru ya. Ingat ya, kalau kita belajar jangan kita pakai sepatu yang sudah posisinya berubah-ubah atau sudah mangap atau sudah mengelupas. Kalau masih belajar, usahakan sepatunya yang baru dan jangan yang original karena original biasanya bahannya itu lebih susah. Dan di sini saya menggunakan lilin, tapi nanti bisa terpakai bisa enggak karena ini pakai bahan pilon. Bahan pilon itu lebih empuk dan lebih mudah untuk dijahit. Jadi kadang saya kalau bahan pilon tidak menggunakan lilin. Terus benang yang kita gunakan adalah benang nilon. Yang jelas warna putih karena outsole-nya ini berwarna putih. Ini benang nilon nomor 9 ya. Ingat ya, benang nilon nomor 9. Terus selanjutnya adalah kita harus menjahit ya. Terus kita tentukan posisinya di mana kita harus menjahit. Karena ini banyak posisi, bisa dari samping, bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau menurut saya itu lebih cocok dari samping sini ya, karena nanti biar mudah menali ya. Samping bagian dalam ya, ini kan ada samping dua nih. Ini samping luar dan ini samping bagian dalam. Kita pilih di samping bagian dalam tapi agak di tengah-tengah ini ya. Ini kan ada lubang seperti ini ya, lubang kaki masuk. Jadi kita pilih di tengah-tengah ini ya, atau agak ke sini sedikit. Ya intinya di tengah-tengah sini lah ya, tengah-tengah terbukanya ini. Jadi di sini paling ideal. Kalau di depan itu sangat susah sekali ya. Coba kita dari sini ya, idealnya dari sini. Dan jarak untuk mencoblosnya bisa dilihat ya. Jaraknya segitu ya. Tidak ada setengah senti ya. Jarak dari atas ke bawah ini ya. Jangan terlalu ke bawah banget ya. Kita kasih jarak jangan terlalu ke bawah segini ya. Nanti hasilnya akan cepat mengelupas. Juga jangan terlalu mepet ke atas, nanti outsole juga bisa robek ya. Terus setelah kita coblos, langkah selanjutnya adalah ini kan ada jarum tuh di dalam.
langkah selanjutnya adalah kita mencantolkan benang nilon ini. Kita buat lingkaran seperti ini ya. Lingkaran seperti ini. Terus kita cantolkan di dalam ya. Cantolkan ke jarumnya. Cantolkan seperti ini. Nah, kalau sudah tercantol seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menarik ya. Ini ditahan ya, jangan dilepas. Ditahan, ditarik seperti ini. Kalau sudah tertarik, kita ukur sekitar panjangnya setengah lengan ya. Nah, seperti ini setengah lengan. Ini setengah lengan saya. Kira-kira panjangnya setengah lengan. Kalau sudah panjang segitu bisa kita jahit ya. Dan di sini jarak spasi menjahit itu sekitar 0,7 cm. Jadi tidak ada 1 cm dan setengah senti lebih sedikit. Tapi kalau kawan-kawan mau menjahit dengan ukuran setengah senti ya silahkan. Tapi ini 0,7 cm karena ini bahan pilon, nanti ketika ketarik seperti ini akan ketarik juga bahannya ya. Akan amblas dan nanti juga akan menunjukkan ukuran 0,5 cm. Walaupun tadi jaraknya 0,7, setelah ditarik nanti menjadi 0,5 cm. Jadi usahakan jarak menjahit ini sama agar hasilnya nanti sepatu tidak terlalu jelek. Oke, dan cara menjahitnya adalah seperti ini. Kita masukkan jarum. Jarum sudah di dalam. Benang kita lingkarkan ke kepala jarum ya. Jadi benang kita lingkarkan ke kepala jarum. Benang di dalam itu ditahan, jangan dikendorkan. Benang dalam ini ya yang saya pegang di dalam tangan ini jangan dikendorkan. Yang sini ditarik sambil dilepaskan perlahan. Ini saya pakai cara yang pertama, yaitu caranya saya tidak pakai jarum untuk mencantolkan. Saya menggunakan tangan untuk ini ya. Dan kalau sudah seperti ini langsung ditarik saja. Nah, seperti itu. Ada juga yang menggunakan jarum tidak pakai tangan, jadi langsung seperti ini. Jadi jarum tidak lepas. Jarum langsung dicantolkan ke benangnya seperti ini ya. Dan dikeluarkan seperti ini. Jadi tidak pakai tangan. Pakai jarum juga bisa. Tapi saya kebiasaan pakai tangan. Cuman dua-duanya sudah sering saya coba. Kekurangan pakai tangan yaitu kita harus benar-benar menyimpan jarum di jari kelingking seperti ini ya. Jadi ini jari telunjuk, jari tengah sama jempol kita bisa bergerak untuk memegang benang ini, dan jarum kita pegang di jari ini ya, jari kelingking sama jari manis. Posisi tangan juga harus betul. Dan saya benar-benar tidak menemukan kesusahan, dan ini juga sangat ringan banget, dicoblos juga ringan ya, tidak ada keras-kerasnya sama sekali. Dan ketika ditarik, karena ini juga bukan rajutan ya, tidak ada yang tercantol ya. Jadi ketarik langsung semuanya bisa ya. Kecuali kalau sepatu rajutan itu sangat susah banget. Pasti ada yang kecantol di jarumnya. Makanya kawan-kawan kalau belajar itu harus memilih sepatu yang benar-benar bisa untuk dipakai untuk belajar. Kalau kita masih belajar langsung dengan sepatu bola atau sepatu futsal biasanya akan gagal ya.
jahitan sih tetap bisa, cuman hasilnya pasti tidak akan maksimal dan mungkin belok-belok atau tidak rata. Tapi kalau kawan-kawan menggunakan sepatu yang seperti ini ya, kalau memakai bahan sepatu yang seperti ini, saya yakin hasil jahitan akan rata ya. Oke ya, kita lanjut menjahit. Ini saya sudah sampai di bagian samping luar ya. Dan sama saja walaupun di bagian samping luar tapi tidak ada kesulitan sama sekali. Sangat mudah-mudah saja. Dan saya juga di sini bisa menjahit dengan cepat ya, tapi saya tidak praktekkan menjahit dengan cepat karena saya hanya mentutorialkan dan membuat cara agar kawan-kawan bisa menjahit sendiri di rumah. Kalau saya pertontonkan menjahit ngebut, pasti kawan-kawan tidak bisa mencontoh ataupun meniru. Intinya kalau sudah sampai sini benang dipanteng, kita geolkan seperti ini. Walaupun ini ada garis-garisnya, tapi jarak spasi harus kita pertahankan ya. Ini ya hasil jahitan saya dari belakang terlihat lurus. Walaupun saya tidak pakai penggaris, walaupun tidak saya ukur sebelumnya, ya, saya tidak kasih ukuran sebelumnya. Tapi kalau di bahan yang mudah, pasti walaupun kawan-kawan pemula bisa untuk menjahitnya. Apalagi nanti kalau sudah terbiasa, ibaratnya sambil merem juga jahitannya akan lurus dengan sendirinya. Sambil ngobrol ataupun sambil tidak fokus pasti hasilnya akan betul ya kalau sudah terbiasa. Dan ini ketika menjahit di bagian depan ya, di bagian depan itu kita sesuaikan dengan lekukan ini ya. Jadi kalau ini ke atas, kita sesuaikan lekukannya ke atas agar terlihat presisi dan sesuai. Untuk bagian depan sini, kesusahannya adalah tangan kita tidak bisa sepenuhnya masuk ke depan. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah setelah kita mencoblos jarum, benang kita tarik seperti ini ya, benang kita tarik pantang seperti ini ya. Terus yang digeolkan adalah jarumnya. Jadi jarumnya yang mencari benang. Kalau tadi benangnya yang mencari jarum, kalau sekarang terbalik. Jadi sekarang jarumnya yang mencari benang ya. Jadi digeolkan seperti ini. Tadi sudah saya geol. Terus ketika sudah ada sudah kelihatan terkena benang, kita tarik, pasti benang akan kena seperti ini ya. Tanpa tangan saya masuk ke dalam seperti ini. Jadi dengan teknik seperti itu, pasti kawan-kawan akan dengan mudah menjahit di bagian depan sini. Cukup dengan benang kita pantang seperti ini ya. Terus jarum kita masukkan. Dan cukup di ini ya, benangnya kita pantang. Dan cukup digeol ya. Jarum cukup digeol seperti ini. Kalau sudah terasa ada yang nyangkut, baru kita tarik ya. Kita tarik pasti benangnya akan kena ya. Benangnya akan ketarik. Walaupun ini dari sini ya. Ini ya.
Jadi teknik seperti itu, teknik untuk menjahit di bagian depan ya. Pasti kawan-kawan akan mudah lah ya dalam memahami seperti ini. Itu teknik yang jarang sekali tukang sol beberkan ya. Tapi juga butuh juga kebiasaan ya. Tanpa kebiasaan pasti juga akan susah ya. Tidak tahu menggeolnya kemana dan posisi. Kita juga harus tahu posisi benang itu ada di mana ya. Kalau ini saya masukkan ya, tetap saya geol seperti ini. Mari kita lanjut ya, dan ini sudah hampir selesai, sudah mau mencapai titik awal di mana saya tadi menjahit pertama ya. Oke, dan ini nanti saya talikan dari dalam ya, sebanyak 3 kali biasa. Ini dari dalam kita ambil benangnya ya, tuh ya. Kita ambil benangnya, terus kita talikan sebanyak 3 kali. Tadi sudah 1 kali, ini 2 kali, lanjut ke 3 kalinya. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan. Semoga di luar sana pemula-pemula yang masih belajar menjahit sepatu terus semangat dan terus berlatih dan biar mencapai hasil yang maksimal. Ini hasil jahitan saya. Bisa terlihat hasilnya sangat rapi karena saya ya ini bagian depan agak naik ke sini ya. Jadi biar presisi, biar sesuai dengan lekukannya ya. Ini untuk bagian sampingnya. Jadi seperti ini adalah sepatu yang sangat cocok untuk pemula belajar sol sepatu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan yang masih belajar dalam hal menjahit sepatu. Oke, kawan-kawan, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.